Bab 1515. Aku bukan manusia. Monster itu marah. Itu melompat lurus ke atas dan menabrak Mileye. Tabrakan ini menghancurkan ruang dan ruang yang dilaluinya runtuh sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut. Sial, monster ini sangat kuat. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dengan berpikir, pedang tertinggi di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao ringan untuk menebas monster itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia mundur dengan keras. Duar. Begitu pedang ini menebas kepala monster itu, seluruh pedang itu terbang terbalik. Tetapi pada saat ini, Mileye telah mundur ratusan kaki. Monster itu hendak menyerang lagi, tetapi Mileye di kejauhan menyeringai. Melihat senyum Mileye, wajah monster itu tiba-tiba berubah, karena ruang hampa tempatnya sekarang telah runtuh dan sekarang ada lubang hitam di angkasa ini. Dan di dalamnya, itu semua adalah energi materi gelap. Monster itu hendak mundur, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, meledak. Duar. Ruang gelap gulita tiba-tiba terbuka, dan semua energi materi gelap di dalamnya diledakkan oleh Mileye dengan medan gelap. Dengan ledakan ini, ruang hancur lebur. Dengan monster sebagai pusatnya, ruang hampa dalam radius beberapa ribu kaki berubah menjadi gelap gulita. Saat ini, setiap manusia dan binatang berada di dalam lubang hitam angkasa. Dan ketika monster berhenti, banyak sisik di tubuhnya pecah dan berdarah. Namun, ini belum berakhir, karena dia dan Mileye sama-sama berada di ruang gelap saat ini, ada energi materi gelap yang tak ada habisnya di dalamnya. Mileye menatap monster itu, menyeringai, dan pikirannya bergerak. Dalam sekejap, energi materi gelap di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sepasang pedang energi gelap. Dalam sekejap, Mileye langsung mengubah ratusan ribu pedang Ki. Melihat pedang Ki itu, wajah monster itu tiba-tiba berubah. Ia mulai mundur perlahan. Mileye tiba-tiba maju selangkah. Domain pedang langsung menyelimuti monster itu. Saat berikutnya, dia meraung keras, meledak. Saat suara itu turun, pedang udara itu berubah menjadi sinar pedang Tao dan menebas ke arah monster itu. Mata monster itu tiba-tiba menyusut, sayapnya tiba-tiba melebar, kemudian dia berubah menjadi perisai bersayap untuk memblokir dirinya dalam posisi bertahan. Duar. Dalam sekejap, di lubang hitam seluruh ruang hampa, suara ledakan terus berlanjut, dan itu berlangsung selama 1/4 jam sebelum pedang udara meledak. Pada saat ini, monster telah terguncang kembali ke tanah ribuan kaki jauhnya. Kemunculan monster saat ini harus dikatakan agak menyedihkan, karena sepasang sayapnya telah robek dan bekas pedang berdarah di sekujur tubuhnya, jadi darah menyembur dari seluruh tubuhnya seperti air mancur. Untungnya tidak cukup besar, kalau tidak, dia akan kehabisan darah sampai mati. Pada saat ini kulit Mileye sangat pucat. Dia lemah. Dia sekarang merasa sangat lemah dan memanipulasi dua domain ditambah begitu banyak energi pedang sangat melelahkan. Dia hampir mati oleh pukulan barusan. Setelah kehilangan keadaan alam dewa dan tubuh fisik, tubuh tidak sebaik sebelumnya. Di kejauhan, monster itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye. Matanya penuh dengan niat membunuh dan energi jahat. Manusia, kamu membuatku marah. Mileye berkedip, lalu berkata, lihat sekeliling. Monster itu melihat sekeliling, masih berada di lubang hitam ruang dengan Mileye saat ini, dan lubang hitam ruang menjadi lebih besar karena kekuatan barusan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata monster itu berkedut. Dia juga menemukan bahwa di lubang hitam luar angkasa semacam ini, Mileye jauh lebih kuat. Dengan pemikiran di benak Mileye, energi gelap di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Segera,
lebih dari selusin pedang energi gelap muncul di depan Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah monster berkedut. Dia menatap Mileye. "Manusia, apakah kamu tidak berani? Gunakan pedang persetan." Ketika Mileye mendengar ini, rahangnya hampir jatuh. Dia menatap monster itu dengan tak percaya. "Apakah kamu berbicara bahasa manusia?" Monster itu meraung, "Aku bukan manusia, Mileye." Monster itu menatap Mileye. "Manusia, apakah kamu berani melawanku tanpa pedang?" Mileye memandangi monster itu dan menggelengkan kepalanya. "Kupikir kulitku cukup tebal, tapi aku tidak menyangka ada yang lebih tebal dariku. Kamu bilang, aku tidak menggunakan pedang, jadi apa yang harus aku gunakan? Aku menggunakan kepalaku melawanmu." Monster itu meraung, "Selama kamu tidak menggunakan pedang, kamu bisa menggunakan apa saja." Mileye terdiam. "Sial, bukankah monster ini di bawah umur? Beraninya kamu mengatakan kata-kata naif seperti itu?" Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, dan dia melihat monster itu. "Sialan, kamu menunda waktu." Begitu suaranya jatuh, lubang hitam di ruang hampa perlahan pulih. Ada aturan hukum antara langit dan bumi, selama ruang hampa tidak langsung terhapus, bisa dipulihkan. Dan saat ini, ruang hampa di sekitarnya otomatis diperbaiki. Monster ini tidak bodoh, tapi sangat lihai. Dia sedang mengulur-ulur waktu. Monster itu memandang Mileye dengan dingin. "Manusia, kamu tidak sebodoh itu." Saat orasi, ruang hampa telah diperbaiki 60 hingga 70%. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap monster itu. "Sepertinya kamu terluka parah." Monster itu mencibir, "Bukankah kamu juga terluka parah?" Mileye berkedip, "Kamu berada di pegunungan ini, apakah kamu punya musuh lain?" Mendengar ini, monster itu mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Mileye terkekeh. Terus bertarung hanya akan melukai kedua belah pihak. Bagaimana dengan ini? Kita berdua menyembuhkan luka kita, dan terus bertarung setelah kita pulih. Dia juga butuh waktu sekarang, karena tulang kedua lengannya baru saja dihancurkan oleh monster ini. Tapi tak mengapa, hal ini membuatnya paham akan kombinasi domain pedang, jadi bisa dikatakan setelah kombinasi keduanya, pedangnya akan menjadi lebih kuat, apalagi jika lawan atau dirinya sendiri menggunakan lingkungan sekitarnya. Ruang hampa hancur. Dalam hal ini, dia ditempatkan di ruang gelap dan kekuatan tempurnya akan meningkat banyak. Secara alami, domain gelap tidak dapat dianggap sebagai kekuatan eksternal, dan dia juga menggabungkan domain gelap dengan domain pedang. Ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan dari pedang Tao-nya. Setelah mendengar kata-kata Mileye, monster itu terdiam. Tentu saja tidak bodoh, jika terus bertarung, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Saat ini, jika terluka parah, begitu musuhnya memanfaatkan api untuk menjarah, itu akan sangat merugikannya. Lagi pula, tidak ada perseteruan darah dengan manusia di depannya, mereka hanya memiliki kubu yang berbeda. Memikirkan hal ini, monster memandang Mileye. "Kalau begitu istirahatlah sebentar sebelum bertarung." Mileye mengangguk, "Oke." Monster mundur perlahan, tetapi Mileye tidak bergerak. Dia harus melihat monster pergi. Jika tidak, jika monster melakukan serangan mendadak, dengan kondisinya saat ini, akan sulit ditolak. Setelah monster itu pergi, Mileye mulai duduk bersila di tanah, menyembuhkan diri di tempat. Tanpa kekuatan garis darah, dia hanya bisa memperbaiki tubuhnya dengan energi misteri. Meski lambat, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sambil menyembuhkan, dia terus memikirkan tentang pertarungannya dengan monster itu.
Pada awalnya, dia dihancurkan oleh aura monster, yang mengakibatkan dia langsung ditindas. Momentum. Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia telah menggunakan pedang momentum sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa momentumnya jauh lebih buruk daripada monster sebelumnya. Apa itu momentum? Mileye hilang dalam pikiran. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia melepaskan kekuatan tubuh fisik dan garis darah, dia dapat menemukan kekurangannya sendiri setiap saat. Ada terlalu banyak kekurangan. Dengan cara ini, sekitar 1 jam kemudian, lengan Mileye pulih seperti sebelumnya, dan luka tubuhnya juga pulih 80 hingga 90%. Mileye berdiri, dia menggerakkan tubuhnya, dan tulang di sekujur tubuhnya tiba-tiba retak. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia merentangkan tangan kirinya, dan pedang tertinggi muncul di tangannya. Saat melihat pedang di tangannya, Mileye tersenyum sedikit, dan dia terus bergerak maju. Dia menemukan bahwa ketika dia memegang pedang, dia lebih percaya diri dari sebelumnya. Kepercayaan diri ini dibuat olehnya. Mileye terus bergerak maju. Sekitar 1 jam kemudian, dia melihat monster yang melawannya sebelumnya, dan monster itu hampir pulih dari lukanya saat ini. Monster itu memandang Mileye, matanya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mileye tiba-tiba tertawa, "Ayo bertarung." Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas menuju monster itu. Dia menggunakan pukulan. Melihat Mileye bergegas tiba-tiba, monster itu terkejut, orang ini benar-benar berinisiatif melakukannya. Ketika Mileye bergegas menuju monster itu, dia memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah memakan monster itu. Pada saat yang sama, momentum pedang langsung menyelimuti monster. Monster memandang Mileye, sedikit mengernyit. Tatapan dan senyum Mileye membuatnya sangat tidak nyaman, rasanya seperti Mileye telah memakannya secara umum. Monster itu melompat tiba-tiba, lalu langsung menghantam Mileye. Hantaman itu membuat ruang hampa di sekitarnya bergetar, tetapi tidak pecah. Ia harus menarik kembali kekuatannya. Begitu ruang hampa dipatahkan, kekuatan tempur manusia di depannya akan melonjak seketika. Masih sedikit takut kedua domain itu. Begitu manusia dan binatang bertemu, mereka langsung memilih ketangguhan. Ketika Mileye bergegas ke puncak monster, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus tarik pedang. Pedang ini langsung mengoyak ruang hampa dan pada saat yang sama, domain pedang muncul bersamaan dengannya. Duar. Mileye menebas kepala game mobile dengan pedang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbang keluar, dan monster itu juga ditangkap oleh kekuatan pedang Mileye yang kuat. Gempa jatuh dari langit, lalu akhirnya menghantam tanah dengan keras. Begitu menyentuh tanah, monster itu berdiri. Ia menatap Mileye di kejauhan. Mileye berada ratusan kaki jauhnya di depannya saat ini. Monster itu menyeringai ganas, dan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba runtuh dengan klik. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya langsung menjadi kegelapan total. Melihat pemandangan ini, wajah monster berubah drastis, dan hendak mundur. Pada saat ini, di ruang hampa, pedang energi gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Momen berikutnya, pedang energi gelap ini langsung menuju tempat itu. Tidak hanya itu, tetapi juga domain pedang. Wajah monster itu sedikit berkedut, kali ini tidak memilih untuk menjadi tangguh, tetapi berbalik dan melompat, muncul ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, Mileye di kejauhan tercengang. Sial, bukankah bocah ini tangguh? Di kejauhan, monster itu memandang Mileye, ia tidak bergerak dan terus menunggu.
menunggu ruang hampa yang rusak untuk secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Dan Mileye secara alami mengerti niat monster putih, jadi dia menolak untuk membiarkan ruang hampa dipulihkan, dan terus menghancurkan ruang hampa di depannya dengan pedangnya. Dengan cara ini, satu orang dan satu binatang saling berhadapan. Konfrontasi ini adalah siang dan malam. Tidak ada yang mau mundur. Di kejauhan, monster itu memandang Mileye dan mencibir, "Manusia, apakah kamu tidak lelah?" Mileye terdiam, "Sial, binatang ini akan melawannya sampai akhir." Bersambung.